Fakta tentang puncak Everest yang sulit untuk dilewati. Selain menjadi titik tertinggi di bumi dengan ketinggian 29.000 kaki di atas permukaan laut, Gunung Everest juga menjadi salah satu tujuan pendakian yang paling dicari oleh para pendaki gunung dan pecinta alam. Meskipun tidak dianggap sebagai salah satu gunung paling berbahaya di bumi, faktanya banyak pendaki yang mati saat mencoba mencapai puncak Everest setiap tahun. Fakta yang sangat mengerikan ini pada akhirnya bisa membuat banyak orang sering bertanya-tanya bagaimana rasanya jika mendaki Gunung Everest, dan apakah hasil yang didapat akan pantas. Namun terlepas dari kengeriannya, Everest sebenarnya telah menginspirasi banyak orang untuk mencapai puncaknya sejak pendaki Edmund Hillary dan Tenzing Norgay berhasil melakukannya untuk pertama kalinya, pada tahun 1953. Pencapaian ini juga mampu meromantisasi pencapaian tertinggi manusia dalam menaklukkan alam dan mendobrak batasnya. Namun jika Anda penasaran dan tidak memiliki cukup dana untuk benar-benar mendaki puncak Everest, berikut kami rangkum rangkaian perjuangan yang harus dilalui untuk mencapai puncak gunung tertinggi di dunia tersebut. 1. Ekspedisi penuh memakan waktu 2 bulan. Tak peduli seberapa banyak pengalaman seseorang mendaki gunung, mencapai puncak Gunung Everest dipastikan akan membutuhkan proses yang memakan waktu hampir 2 bulan lamanya. Padahal yang membuat waktu tempuh menuju puncak bukan karena jarak rute yang harus ditempuh, karena berdasarkan rute yang ada, untuk menempuh perjalanan dari base camp menuju puncak ditambah perjalanan pulang, ternyata hanya membutuhkan waktu 5 hari hingga seminggu. Lantas apa yang membuat waktu tempuh cukup lama? Hal tersebut adalah keharusan bagi para pendaki untuk menghabiskan waktu yang tidak sebentar di berbagai ketinggian Everest untuk tujuan beradaptasi sebelum benar-benar mampu untuk mendaki ke puncak. John Beede yang merupakan salah satu pendaki terkenal mengatakan bahwa mustahil untuk langsung ke puncak Everest dalam sekali coba tanpa melakukan penyesuaian, karena sama saja dengan mencari kematian. 2. Ini seperti berlari di treadmill dan bernapas melalui sedotan. Meskipun sejumlah kecil pendaki gunung profesional telah mendaki Gunung Everest tanpa oksigen tambahan, sejumlah besar pendaki lain menganggap penggunaan perangkat seperti oksigen masuk akal dan perlu untuk lebih meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Namun nyatanya masalah oksigen tidak akan serta-merta teratasi dengan menggunakan alat tersebut, karena meski sudah menggunakan oksigen tambahan, para pendaki tetap akan merasakan efek ketinggian yang cukup mengerikan. Mendaki di atas ketinggian 26.000 kaki, bahkan dengan memakai tabung oksigen, seperti halnya berlari di atas treadmill dan bernapas memakai sedotan, semua saling menyuruh untuk berbalik. Semua orang berkata ini dingin, ini tidak mungkin, kata David Braziers, salah satu pendaki puncak Everest. 3. Pemandangan mengerikan mayat pendaki gunung selama dalam perjalanan. Sebagai informasi, setidaknya ada 11 orang meninggal di Gunung Everest pada 2019, dan diperkirakan 295 orang lagi menjadi total semuanya dari kasus pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah horor ini juga memberi pendaki peluang 1/100 kehilangan nyawa saat mendaki. Perhitungan tersebut sebenarnya juga telah melalui prediksi cuaca modern dan peralatan outdoor yang dapat digunakan untuk meningkatkan peluang pendakian dan masih hidup untuk menceritakan pengalaman selama pendakian. Maka bukan hal yang aneh menjadi pemandangan horor yang cukup sering bagi sebagian pendaki yang melihat sesama pendaki, namun berupa tubuh tanpa nyawa. Selain jenazah pendaki yang pupus harapannya, terkadang pendaki yang masih berjuang juga harus siap menyaksikan rekan-rekannya yang sudah merasakan maut mendekat dengan perasaan tidak enak, akibat tak mampu lagi menghadapi tekanan Everest. 4. Risiko terkena es, jatuh, dan memulai pendakian dalam kegelapan.
Saat pendaki mulai naik dari base camp ke camp 1 di sebelah sisi selatan Gunung Everest, mereka akan melewati gletser yang dikenal dengan sebutan Khumbu Ice Fall. Daerah ini sering digambarkan sebagai air terjun es beku, celah besar, hingga 100 ton balokes yang dapat runtuh dan menimpa seseorang setiap saat. Belum lagi keberadaan jembatan salju yang sangat rapuh, berisiko ambruk, dan bahaya longsor salju yang selalu mengintai. Jika itu masih belum cukup, maka bayangkan durasi waktu yang harus dilalui saat menaklukkan tempat tersebut, bahkan tergantung pada kemampuan pendaki dan kondisi cuaca di sekitarnya. Mampu melintasi jurang yang sedingin es bisa menjadi benar-benar memakan waktu 3-8 jam horor. 5. Kemungkinan pembengkakan otak dan paru-paru. Salah satu hal yang cukup normal yang sering menimpa pendaki Everest adalah munculnya penyakit takut berupa pembengkakan otak hingga paru-paru selama proses pendakian, sehingga dapat menyebabkan sakit kepala, lesu, dan lemas. Lebih berbahaya lagi begitu memasuki dead zone hingga puncak Everest. Penyakit ini juga berpotensi menjadi cukup fatal, bahkan setelah menjalani aklimatisasi. Risiko ini bahkan akan diikuti dengan risiko stroke, serangan jantung, edema paru, mengakibatkan sesak napas, batuk berdahak, hingga rasa sesak napas. Parahnya lagi, kondisi edema bahkan bisa mempengaruhi otak seseorang, sehingga mengalami kekurangan oksigen. Hal ini juga berujung pada halusinasi, mengigau, hingga melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, seperti melepas pakaian di tengah keramaian. Angin salju yang menggigit. 6. Kengerian nyata berada di zona kematian. Dead Zone adalah daerah antara titik tengah dan puncak Everest yang dikenal sebagai Dead Zone. Nama tersebut cukup masuk akal mengingat adanya udara yang sangat tipis dan sangat kekurangan oksigen, sehingga tubuh manusia tidak akan dapat berfungsi secara normal pada saat ini. Tabung oksigen juga merupakan satu-satunya senjata untuk melewati zona kematian, namun dengan adanya tabung oksigen sekalipun, seorang pendaki tidak akan sepenuhnya aman selama berada di zona kematian. Jumlah tabung yang terbatas, aliran yang harus dijaga tetap rendah, adalah alasan mengapa zona ini disebut sebagai perlombaan hidup atau mati bagi para pendaki. Sebagai gambaran, keadaan hipoksia atau oksigen rendah dan berbahaya akan langsung menyapa Anda begitu pendaki memasuki zona kematian. Risiko efek kesehatan yang rusak oleh situasi ini sudah di depan mata. Sehingga melewati kawasan ini secepatnya dan dalam keadaan tidak terburu-buru karena akan menguras suplai oksigen menjadi hal yang mustahil untuk dilakukan.